Nah, selanjutnya tahap setelah NIP3K tentunya di sini nanti akan ada yaitu kolom untuk cetak SK ya. Nah, dikarenakan di sini ada TMS1. Nah, TMS1 apa saja sih penyebab dari TMS tidak memenuhi syarat? Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah selesai mengisi DRH dan juga mengakhiri proses pengisian DRH dan juga pemberkasan. Nantinya tentunya kita menunggu secara bersama-sama yaitu untuk usul penetapan nomor induk P3K-nya. Kita bisa memantau masing-masing daerahnya sampai nanti terbit SK ya. Nah, setelah kita mengakhiri proses pengisian DRH P3K 2023, maka di sini nanti kita bisa memantau untuk progres usul penetapan nomor induk P3K. Kita bisa pantau tahapan hingga terbit SK P3K di tahun 2003 ini. Nanti kita bisa mengecek ya, yaitu semua kabupaten, kota, dan juga provinsi. Nah, kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini nanti kita sudah ditutup ya untuk jadwal pengisian DRH NIP3K. Ini adalah ditutup di tanggal 15 April sampai dengan tanggal 4 Mei ya. Jadi di tanggal 4 Mei ini adalah untuk pengisian DRH ini sudah ditutup, dan berikutnya nanti dari masing-masing Pemda kita ini akan melakukan usul penetapan nomor induk P3K ke BKN, yaitu di sini nanti mulai dari tanggal 28 April kemarin hingga nanti tanggal 22 Mei tahun 2023. Dan berikutnya untuk langkah selanjutnya bagi kita ini guru honorer yang sudah lulus ya di seleksi P3K Guru di tahun ini, maka kita bisa memantau yaitu diantaranya ini adalah untuk usul penetapan nomor induk P3K. Ini nanti tahap berikutnya ya yang dilakukan oleh masing-masing Pemda kita, yang nanti dari usul penetapan nomor induk P3K ini nanti kita bisa memantau ya, dan biasanya di sini nanti dari masing-masing kantor regional per provinsi akan membagikan link untuk kita bisa melihat update untuk progresnya. Selanjutnya di sini nanti kita melakukan tanda tangan kontrak kerja dengan PPK ya, antara P3K dengan PPK setelah terbit Pertek BKN dari BKN yang diberikan kepada Pemda kita masing-masing. Nah, kira-kira nanti untuk undangannya contohnya seperti ini, yaitu undangan untuk kita itu melakukan tanda tangan kontrak kerja P3K dengan PPK sebelum nanti diterbitkan yaitu SK P3K. Dan berikutnya setelah itu nanti menerima SPMT, kemudian melaksanakan tugas sebagai P3K, kemudian nanti kita akan melakukan pemberkasan gaji dan juga tunjangannya ya, yaitu menggunakan format KP4. Selanjutnya di sini nanti kita bisa mengecek ya per daerah kita. Ini adalah sebagai contohnya untuk di tahun kemarin. Nanti juga akan seperti ini teman-teman, yaitu nanti BKN akan memberikan link untuk kita bisa mengecek ya untuk progres penetapan nomor induk P3K. Inilah misalkan untuk P3K yang non guru, kemudian adalah misalkan untuk P3K yang guru. Nah, jadi nanti akan diberikan seperti ini ya. Misalkan ini adalah dari per nama instansinya masing-masing kabupaten kota ataupun juga provinsinya. Kemudian dari peserta yang lulus seleksi ini adalah yang sudah mengisi DRH ini berapa. Kemudian yang mengundurkan diri ini ada berapa jumlahnya. Kemudian untuk usul, nah untuk usul yang masuk dari usul penetapan nomor induk P3K ini usulnya berapa. Kemudian nah di sini akan ada update ya. Dari usul yang masuk dari masing-masing Pemda nanti akan diberikan progresnya untuk yang sudah diterbitkan nomor induk P3K-nya ini adalah ada berapa. Kemudian yang BTL ini berapa, kemudian yang TMS ini berapa, dan juga yang sudah tercetak ya SK P3K-nya ini ada berapa. Jadi nantinya ini kita bisa cek ya untuk progresnya. Nah, kira-kira untuk contoh tampilannya ketika kita ingin mengecek untuk progres dari usul penetapan nomor induk P3K hingga terbit Pertek hingga kita sudah dicetak. Untuk SKP3K-nya itu seperti apa? Dan sebagai contohnya di sini dulu di bulan Maret ya 2022 ini saya pernah mengupload pada laman Facebook saya, yang mana di sini biasanya tuh BKN mengupdate yang ada di akun Twitter BKN ya, yaitu update per hari untuk penetapan NIP3K baik itu CPNS maupun juga P3K. Nah, tentunya nanti untuk P3K di tahap
3 atau P3K 2022 yang mana di sini nanti di tahun 2023 yang akan ditetapkan untuk NIP-nya ini akan diberikan link seperti ini ya. Ini adalah dari BKN. Dan sama halnya dengan contoh ya, contoh untuk di tahun 2022 kemarin. Dan misalkan di sinilah untuk yang CPNS ya. CPNS ini adalah diupdate terus untuk dari nama instansinya, kemudian yang lulus berapa, yang mengisi daerah udah berapa, yang mundur berapa, yang usul masuk berapa. Termasuk juga ini ada P3K di tahap 1 kemarin, tahap 2, kemudian untuk P3K non guru. Nah, misalkan di sini untuk P3K yang ada di tahap 1 ya, misalkan, maka di sini nanti kita bisa mengupdate progresnya. Nah, kira-kira bagaimanakah cara untuk membaca? Untuk membaca dari tampilan update progres untuk usul penetapan nomor induk P3K. Nah, misalkan di sini ya, misalkan dari pemerintah DIY misalkan. Nah, peserta yang lulus itu adalah ada 121. Kemudian yang sudah mengisi DRH ini adalah juga ada 121. Kemudian kebetulan yang mengundurkan diri ini tidak ada ya. Kemudian untuk usul masuk, jadi untuk usul masuk ini adalah indikasi bahwa di Pemkab kita ini sudah menyampaikan usul untuk NIP3K kepada BKN. Nah, untuk usul NIP3K kepada BKN itu selain memberikan data-data kita dan juga berkas-berkas persyaratannya, itu juga dilampiri dengan SPTJM ya. Nah, setelah daerah kita ini melakukan usul penetapan nomor induk P3K ke BKN, maka di sini akan seperti ini ya, yaitu tampilannya itu sudah sesuai dengan seperti ini. Tentunya nanti untuk tampilan dari yang sudah ngisi daerah dengan yang usul masuk ini nanti terkadang bisa berbeda dikarenakan untuk progres data. Nah, selanjutnya di sini dari usul masuk ini nanti dari BKN akan mempublikasikannya ya, yaitu dari usul sekian ini kira-kira yang sudah ditetapkan untuk dapat NIP3K ini jumlahnya berapa. Kalau misalkan di sini untuk usul masuknya 121, kemudian NIP3K di kolom ini ada 121, berarti di sini sudah lengkap ya. Nah, selanjutnya tahap setelah NIP3K tentunya di sini nanti akan ada yaitu kolom untuk cetak SK ya. Nah, tentunya untuk cetak SK ini nanti akan sesuai ya. Nah, semoga nanti juga sesuai dengan yang ada di sini, yaitu yang telah ditetapkan untuk nomor induk P3K-nya. Dan berikutnya di sini ada kemungkinan juga ya untuk teman-teman itu di sini ada yang TMS. TMS itu adalah tidak memenuhi syarat. Nah, yang menyebabkan dari tidak memenuhi syarat ini kira-kira bagaimana? Misalkan di daerah ini ya, misalkan dari yang lulus adalah 550, kemudian yang isi daerah 550, kemudian berikutnya usul masuknya juga sama 550, yang ditetapkan ini hanya 549. Nah, dikarenakan di sini ada TMS1. Nah, TMS1 apa saja sih penyebab dari TMS tidak memenuhi syarat? Ini teman-teman sudah kita bahas pada video sebelumnya ya, sebagai contohnya. Dan berikutnya di sini untuk cetak dari SK P3K ini tentunya seperti ini. Dari cetak SK kolom ini adalah merupakan hasil dari yang sudah ditetapkan NIP3K-nya dikurangi dari yang BTL ataupun juga yang TMS ya. Dan nantinya kita bisa cek untuk update progresnya pada situs resmi BKN ketika nanti sudah mau progres untuk usul penetapan nomor induk P3K.